Baik ya, setelah tadi teman Anda mempresentasikan beberapa contoh mengenai teknik data mining ini, sekarang mari kita coba untuk melihat atau mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh teman Anda tadi dengan sumber bacaan kita. Ini ada konsep dasar yang harus kita pahami di awal dulu ya. Kita sepakati di awal dulu sebelum kita masuk ke teknik asosiasi ini. Ada beberapa hal yang menurut ya, buku ini perlu kita sama-sama sepakati. Itu kita ketahui dulu ya beberapa definisi. Seperti yang disampaikan oleh Fikri juga tadi. Jadi di awal itu ya dikatakan di sini apa itu frequent pattern analysis. Jadi dasar daripada association rule itu adalah frequent pattern analysis. Kenapa menjadi penting? Mari kita lihat. Ya. Jadi istilah yang pertama itu adalah frequent pattern. Apa itu frequent pattern? Frequent pattern itu adalah pola. Polanya berupa apa? Polanya berupa sekumpulan item. Tadi ada teman Anda, Fikri ya, menyatakan bahwa ada K item set ya, 2 item set, 3 item set. Nah, itu adalah contoh pattern atau contoh pola. Bisa juga sebuah subsequence. Bisa juga sebuah substructure dan lain sebagainya. Yang ya, kemunculannya itu sering dalam sebuah dataset. Jadi item set tadi sering muncul, kira-kira begitu. Yang sering muncul ini kenapa disebut sering muncul? Misalnya salah satunya karena kita menerapkan namanya minimum support atau yang disebut sebagai threshold ya. Jadi item-item atau gabungan item yang frekuensinya di atas minimum support atau di atas threshold, maka dia disebut sebagai frequent pattern ya. Itu yang pertama, ada namanya frequent pattern. Jadi frequent pattern ini ya diperkenalkan pertama kali, diusulkan pertama kali oleh Angrawal dan kawan-kawan tahun 1993. Kemudian nanti di 1994 dia modifikasi dan perbaiki dan seterusnya ya, berkaitan dengan frequent item set dan association rule mining ini ya. Jadi makalahnya Anda bisa telusuri ya, bagaimana pertama kali Angrawal dan kawan-kawan itu memperkenalkan ya teknik ini. Baik, motivasi apa yang ada di belakangnya sehingga metode ini atau teknik ini ya, diusulkan atau mendapat perhatian oleh peneliti saat itu. Jadi yang pertama, ada masalah. Tentu saja kan penelitian itu berangkat dari masalah. Masalah ini perlu dipecahkan, perlu dicari solusinya ya. Jadi dia ada pertanyaan seperti ini, apakah ya, ada produk-produk itu yang dibeli secara bersamaan? Sebagai contoh, apakah misalnya bir dan diapers itu dibeli secara bersamaan? Ya kan? Ini adalah contoh pertanyaan yang kemudian memotivasi para peneliti saat itu, Angrawal dan kawan-kawan, untuk mencari pertanyaan bagaimana menjawab itu. Maka dia mengusulkan beberapa metode atau metode yang sedang kita pelajari ini. Kemudian yang kedua adalah apa subsequent purchase setelah orang membeli PC. Jadi setelah orang membeli PC itu dia mau beli apa lagi? Kira-kira begitu ya. Jadi kalau ada kita beli barang sesuatu, setelah membeli barang itu kita mau beli barang apa lagi? Nah, apakah itu bisa diselidiki? Itu motivasi yang kedua. Yang selanjutnya ada juga motivasi di beberapa bidang ilmu, misalnya jenis DNA apa saja yang sensitif pada new drug-nya. Dan yang ketiga, apakah
web dokumen itu dapat diotomasi, ya, dapat diklasifikasi secara otomatis, kira-kira begitu. Jadi 4 pertanyaan ini yang menjadi motivasi peneliti saat itu bagaimana mengusulkan metode ini untuk digunakan. Nah, pengaplikasian sendiri setelah berjalan metode ini itu sudah banyak digunakan. Dari yang terkenal itu saja, dari motivasi awal itu ada yang disebut sebagai basket data analysis, kemudian dipakai di cross marketing, di catalog design, di sell campaign analysis, di web log analysis, dan juga di analisa sequence DNA atau analisa rantai DNA. Jadi itu kira-kira mahasiswa istilah awal yang perlu kita ketahui di metode asosiasi ini. Yang pertama adalah frequent pattern. Apa itu frequent pattern? Frequent pattern adalah sebuah pola, dapat berupa item atau item set, subsequence, substructure, dan sebagainya yang kemunculannya sering di sebuah dataset. Oke, jadi data mining itu syarat awalnya butuh dataset, butuh himpunan data, butuh database yang besar. Untuk selanjutnya dilakukan mining, dilakukan pencarian. Pencarian apa? Pengetahuan apa? Salah satunya bisa berupa pola. Ya, kalau di khusus teknik asosiasi ini polanya bisa berupa, ya, sebuah asosiasi, sebuah aturan, sebuah rule seperti apa nanti bersama atau kita akan bahas di slide berikutnya, ya. Begitu kira-kira.